Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Alhamdulillah masih kita bertemu dalam kajian, masih bersambung dalam pengajian kemarin, yaitu tentang gemar sedekah. Kemarin kita sudah membahas masalah mari kita slogannya, mari kita gemar sedekah. Nah, ini kita lanjutkan. Ada pertanyaan, siapa saja orang yang harus diberikan dari sedekah itu sendiri, atau ada beberapa macam faktor atau beberapa bagian, asnaf namanya dalam Al-Quran itu, yang harus kita salurkan untuk di jalan Allah atau untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan atau menjelaskan tentang masalah sedekah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 60 kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayat. Ini ayat ini adalah untuk menjelaskan masalah sedekah atau yang disebut zakat masyrufah, zakat yang harus ditasarrufkan kepada siapa dan siapa yang menerimanya. Ini sudah dibagi dalam Al-Quran, sudah bagian-bagiannya itu terdiri dari 8 asnaf atau 8 golongan orang yang dikasih sedekah. Baik itu yang terutama adalah sedekah zakat. Yang pertama lil fuqara'i, yaitu kepada orang-orang fakir. Siapakah orang fakir? Harus kita tahu sifat-sifat orang fakir umumnya, yaitu alladzina la yajiduna ma yaqum mawqi'an min kifayatihim. Kriteria atau ciri-ciri orang fakir adalah orang ketika la yajiduna ma yaqum mawqi'an min kifayatihim, orang yang tidak menemukan sesuatu kebutuhan dari kehidupannya. Tidak ada kepastian hari per hari masalah kebutuhan dirinya beserta keluarganya. Kalau misalnya pagi belum tentu ada rezeki, belum ada milik. Siang, sore kosong melompong nol. Kalau bahasa beginilah, yang paling jabar lagi, yang paling jelas lagi, hari ini yang disebut orang fakir itu, hari ini dia tidak mempunyai resiko
iyal, keluarganya, seperti dari mulai sandang, pakaian atau pangan, tidak mempunyai beras, tidak punya ikan, tidak punya, pokoknya nggak ada sama sekali. Fakir itu namanya orang yang butuh sesuatu, hari itu dia tidak punya apa-apa. Itulah orang fakir. Nah, inilah tingkatan yang pertama yang kita harus perhatikan ketika kita mau beramal sodako, baik itu sodako zakat atau sodako tatawu, sodako sunnah infak. Ini yang harus dicari adalah orang fakir. Awas, poinnya orang fakir itu orang yang sangat tidak mampu untuk mengadakan nafkah diri dan keluarganya. Kalau mau masak tidak ada beras, kalau mau beli sesuatu tidak ada duit untuk membeli. Itulah orang fakir. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tingkatan yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Innamas shadaqatu lil masakin, wajib sedekah zakat atau yang sunahnya itu dijalankan atau disalurkan kepada orang-orang yang miskin. Apa orang miskin itu? Alladzina la yajiduna ma yakfihim, yaitu orang yang tidak menemukan kecukupan sesuatu dalam diri dan keluarganya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya, atau Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan miskin itu begini. Misalnya hari ini pagi dia mempunyai 1 liter beras. Sore tidak ada untuk masak karena dia punyanya di pagi hari doang. Itu miskin. Jadi tingkatan kedua dari orang fakir, orang miskin mah masih lumayan, masih misalnya ada beras, cukup untuk makan pagi, untuk makan siang. Tetapi ketika untuk makan sore tidak ada. Inilah orang miskin. Maka tingkatan yang kedua kita wajib salurkan kepada orang miskin. Nomor yang ketiga, wal amilina alaiha, dan orang yang mengerjakan terhadap zakat itu sendiri. Jadi zakat itu kan semacam ada petugas, amil namanya, baz itu badan amil zakat. Nah, ini boleh enggak menerima dari sedekah itu? Apa itu amilin? Aiman jaba wa qasama wa kataba wa hasyara. Jadi yang mengurus, yang mencatat, dan sekaligus yang membagikan zakat-zakat itu sendiri, dialah orangnya atau sebagai pekerjanya. Namanya badan amil. Badan amil zakat, dari mulai pengurusan zakat, dari mulai pembagian zakat dan lain sebagainya, dia juga wajib mendapatkan dari zakat itu sendiri. Amil namanya. Jangan disangka, oh kamu makan amil, jangan menerima zakat, sedekah dan lain sebagainya. Siapa bilang dia juga berhak menerima. Wal mu'allafati qulubuhum, dan yang nomor keempat, mu'allaf. Siapakah mu'allaf itu? Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya lagi disanjung-sanjung, lagi disayang-sayang, lagi di alam-alam lah. Mu'allaf itu liyusallimu au yusabbitu islamuhum au yusallimu nadra'uhum
au yadfa'u anil muslimina. Nah, ini orang mu'alaf ini contohnya orang awal ketika dia memasuki Islam, atau yang belum masuk Islam. Ketika dia baca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, non muslim tadinya, alhamdulillah atas hidayah, inayah, taufik Allah dia masuk Islam. Nah, ini namanya orang yang mulai atau barusan memasuki agama Islam. Ini disebut namanya mu'alaf. Orang yang hatinya masih pelin-pelan, masih harus kita jangan dikeras-kerasin dulu. Kalau misalnya untuk pembelajaran tentang ilmu, kajian tentang ilmu, harus pelan-pelan dulu, harus yang gampang dulu. Namanya juga mu'alaf. Jadi pelan-pelan dulu, kayak anak kecil, jangan langsung ditaikin ke Al-Quran aja bacanya. Harus dari juz amma dulu, dari bab, terus pelan-pelan. Ini hatinya atau masih fisiknya lagi di lembut mu'alaf. Nah, ini dia berhak ketika kita mempunyai harta, di mana harta kita itu wajib, yaitu dibersihkan dari penyakit, dari kotoran. Kan harta itu hakikatnya ada hak-hak untuk orang lain. Nah, inilah kita salurkan kepada mu'alaf. Nih, saya punya uang misalnya 20 juta, saya kasih buat kamu ya, buat bekal kamu sudah masuk Islam. Alhamdulillah, ini buat jajan kamu, buat resiko. Nah, ini sangat senang banget hatinya, makin kuat aja imannya. Iya, ada yang perhatian juga ke saya. Atau yang sodako biasa lah, biasa sunnah, kasih kita pendekatan, terus kasih dia ya berbagai macam kesukaannya. Misalnya suka ayo kita lemes-lemes hatinya biar dia kuat dalam keislamannya. Itulah mu'alaf. Terus siapa lagi? Wafir riqab. Kalau zaman sekarang riqab itu hamba sahaya mungkin sudah tidak ada. Riqab itu mukatab. Mukatab itu adalah hamba sahaya yang diperdekakan. Itu adalah mukatab. Hamba sahaya itu dia mendapatkan adalah dari bagian zakat. Wal gharimin, orang yang mempunyai hutang. Nah, ini awas. Ada karakter atau masing-masing yang punya hutang. Seluruh manusia kan punya hutang. Ini yang hutang bagaimana? Yaitu orang yang mempunyai hutang tapi dia pinjam harta orang lain itu untuk kepentingan di jalan Allah. Jadi dia memberikan atau meminjam sesuatu, lah katakan uang, meminjam uang itu untuk kepentingan di jalan Allah, seperti dia untuk membangun masjid, membangun musola dan lain sebagainya, kepentingan Allah. Ini orang yang mempunyai hutang. Bagaimana kalau orang yang mempunyai hutang tapi hutangnya bekas maksiat, bekas nyawer, sinden, banyak hutangnya, bekas bisnis, pokoknya hutangnya itu bukan sabilillah, bukan di jalan Allah. Nah, itu apa wajib kita dikasih sedekah? Tidak. Ini khususnya untuk gharim-gharim atau orang yang mempunyai hutang di jalan Allah. Atau orang yang bermaksiat ketika dia bajidoran, bahasa orang dia namanya nyawer ke Karawang, ampre kadaek misalnya, sampai beak sawah, beak nanaon, atau manehna teh sok ngadu ayam, ngadu sabung ayam, sampai pakai judi habis duitnya. Tapi satu ketika dia tobat, dia baru sadar ternyata ini kerjaan salah, kerjaan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan aturan agama. Sehingga dia kelilit hutangnya banyak di mana-mana, tapi dia orangnya sudah tobat, sudah kembali ke jalan Allah seperti biasa lagi. Dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak lagi sabung ayam, tidak lagi nyawer, sinden Karawang, macam-macam lah.
Tobat pokoknya dia itu punya apa namanya, dikatakan orang yang kelilit hutang gara-gara tadi kerjaan maksiat, tetapi dia kembali ke jalan Allah, sudah tobat lagi. Nah, ini boleh kita salurkan ketika orang sudah tobat di jalan Allah, dia taat kepada Allah. Ketika kita mempunyai kewajiban, maka dia juga pun mendapatkan zakat, mendapatkan sodakoh zakat namanya. Aduh, kasihan amat ya. Nih Pak, beras buat Bapak, nih duit buat Bapak. Duh, saya malu amat menerimanya. Udah nggak apa-apa, saya udah tahu Bapak punya hutang banyak. Jangankan beli apa namanya, beli rokok, beli beras dulu nggak kebeli. Ini kasih. Wal gharimina wa fi sabilillah. Terus sabilillah ail qaimina bil jihadi mimman la fa'alahum walau agniaan. Ini orang sabilillah, orang yang sedang di jalan Allah, yaitu diantaranya orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, seperti dia menegakkan orang dakwah. Nah, ini sabilillah, kiai, ustadz, itu orang yang disabilillah, menegakkan agama Allah, sedang di jalan Allah, sedang melaksanakan tugas estafet dari Rasulullah. Nah, ini diantaranya orang-orang semacam itulah kita wajib menyalurkan zakat. Karena bukannya kita apa namanya seudon terhadap kiai ustaz, itu mah kiai ustaz udah kaya misalnya, udah ini jangan dikasih, tetap dia punya bagian dari zakat fitrah, sebab dia termasuk sabilillah, orang yang di jalan Allah menegakkan agama Allah. Wabnis sabil, ini kalau anak bahasa Ibni Sabil itu al-munqati fi safarihi, orang yang putus dari perjalanannya. Artinya Ibni Sabil ini dia sedang apa namanya menuntut ilmu, tapi dia pulang ke rumah gara-gara kurang modal. Aduh, ini saya lagi apa namanya hobi-hobinya, lagi senang-senangnya menuntut ilmu di pondok pesantren. Ternyata dia mogok karena gara-gara apa? Karena gara-gara biaya. Sebab ilmu tanpa dibiayai ini nanti tidak fokus terhadap kajian, makanya harus kuat biayanya. Ini mogok. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita kasihlah dari zakat itu, perhatikan dia supaya berlanjut lagi untuk menjalankan menuntut ilmu. Anak santri, yuk kita perhatikan. Setiap bulan misalnya kita punya rezeki, datang ke anak santri, mang santri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Santri maharna, oh bahagia datang seorang tamu yang munafik misalnya. Ada apa ini? Nih saya alhamdulillah ada sedikit rezeki, mohon diterima sedekah saya. Ini buat kalian semua misalnya yang ada di pondok pesantren ini, atau datang kayaknya Pak Kiai, ini saya mau sedekah untuk pondok pesantren dan orang yang mondok di sini 50 juta. Alhamdulillah cek budak santri hirupai nyawa nyambung deui mendapatkan gitu naon ngaranna bekal deui teu kudu balik. Nah, itu yang diperhatikan anak santri, kiainya juga harus diperhatikan dari rizki-rizki kita yang Allah sudah berikan kepada kita. Ketika kita gemar bersedekah, tepat sasarannya, terus ikhlas melaksanakannya, insya Allah amal kita mulus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa siapa saja orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan 100 kali lipat pahala di dunia, dan di akhirat pun akan dilipat gandakan. Dan catatan satu lagi, bahwa amal sedekah itu akan menjadikan silah tameng dari orang yang punya sedekah itu. Karena di mahsyar, ketika kita kumpul di mahsyar, terik matahari sangat menyengat, maka dengan amal sedekah akan menjelma menjadi tameng, menjadi payung, menjadi penghalang hijab untuk tidak kita kena terik matahari, panasnya matahari, sehingga orang lain
luluh lantah dengan keringat, orang lain hidupnya di mahsyar akan celaka gara-gara di dunia lalai menggampangkan. Ketika kita sudah tahu ilmunya, insya Allah manfaatnya kita akan ketemu. Itulah 8 bagian tentang pembagian atau penyaluran sedekah zakat. Mudah-mudahan kita sesuai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun di dunia ini hanyalah tipuan, tipu belaka. Kalau kita tidak bisa menggunakan harta kita, buat apa sih harta manfaatnya? Toh itu dunia tipuan. Tapi jangan putus harapan, kita dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang melimpah. Kita tahu ilmunya, kita bisa menyalurkannya kepada hak-haknya. Itulah orang yang paling baik, adalah orang ketika dikasih rezeki melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan sesuai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia kita bahagia, di akhirat pun kita selamat dengan dunia kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Jangan lupa like, komen, subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas pahala apa yang muhibbin atau pecinta kajian saya, channel saya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.